Winger FC Utrecht Miliano Jonathans dikabarkan telah terbang ke Indonesia pada Sabtu 22 Maret. Pemain 20 tahun tersebut diduga akan segera bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tentu saja pemain keturunan Depok ini digadang-gadang akan menjadi pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kabar mengenai Miliano Jonathans menuju Indonesia terspil setelah sang ayah Deko Jonathans mengunggah foto di Instastory. Beberapa waktu lalu Miliano Jonathans sendiri belum memutuskan akan mau membela timnas Indonesia. Tapi kini mungkin Miliano sudah menentukan dan akan segera tiba dirinya jadi pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Di samping itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri telah membayangkan dahsyatnya timnas Indonesia jika ketambahan Miliano Jonathans. Hal ini terpancar saat wartawan menanyakan Miliano pada akhir Februari 2025 bertepatan dengan pengumuman PSSI soal naturalisasi Emil Audero, Joe Lupesi, dan juga Dean James. Miliano Jonathans dinilai merupakan salah satu pemain yang istimewa. Miliano Jonathans merupakan pemain yang serba bisa. Posisi utamanya memang adalah penyerang sayap kanan, tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan penyerang tengah. Gaya bermainnya mengingatkan pada legenda timnas Belanda era 2000-an Arjen Robben. Spekulasi terkait Miliano Jonathans bergabung ke timnas Indonesia semakin tinggi. Jika kabar ini benar, maka sang pemain bisa menjadi bagian dari skuad Garuda pada bulan Juni mendatang. Ada beberapa tahap yang harus dilewati, dan dengan datang ke Indonesia jadi sinyal positif untuk sang pemain mengurus keperluannya. Tentunya, ini bisa menjadi angin segar melihat performa timnas yang kurang apik saat dipimpin oleh Patrick Kluivert. Bisa jadi Miliano diperkenalkan kepada publik saat melawan Bahrain seperti saat Ole Romani pertama datang ke Indonesia. Meskipun belum ada kepastian, beberapa sinyal menunjukkan sang pemain berpeluang untuk segera merapat ke timnas. Terbaru ayah Miliano Jonathans yakni Deko Jonathan bertemu dengan Hamdan Hamidan. Keduanya bertemu di Jakarta International School Jakarta pada Minggu 23 Maret. Hamdan sendiri masih menjadi tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga bidang kepemudaan dan diaspora. Sosok tersebut yang mengurus proses naturalisasi 3 pemain keturunan yakni Sandy Walsh, Jordi Amat dan juga Shane Patinama. Kabar ini diunggah melalui fitur Instagram Story milik ayah Miliano dengan menandai Hamdan Hamidan. Apakah Alex Pasor terapkan strategi Satendasio di laga timnas Indonesia versus Bahrain karena terlibat aktif di sesi latihan? Ya, dengan strategi ini kemenangan tentunya diharapkan bisa diraih skuad Garuda saat menjamu Bahrain. Strategi Satendasio sendiri adalah taktik bertahan yang fokus pada pertahanan yang terorganisir dan juga efektif. Strategi ini mengandalkan serangan balik terhadap lawan. Tim yang menerapkan strategi ini biasanya akan berusaha bertahan semaksimal mungkin. Jadi pertahanan lebih efektif dan juga terorganisasi dengan baik. Hal ini akan membuat lawan kesulitan menyerang atau mencetak gol. Kabar bakal diterapkannya strategi Satendasio ini mulai diperbincangkan publik usai asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor terlibat lebih aktif di sesi latihan timnas Indonesia jelang laga Bahrain. Dalam video-video yang tersebar di media sosial, dia terlihat fokus memberikan arahan kepada Joe Lupesi CS. Tentunya andai strategi Satendasio ini benar digunakan, timnas Indonesia diharapkan bisa merebut kemenangan. Sebab skuad Garuda perlu meraup poin sebanyak-banyaknya di 3 laga tersisa grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yakni demi asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kini timnas Indonesia sendiri masih bertengger di urutan keempat pada klasemen sementara grup C. Total skuad Garuda meraup 6 poin saat ini. Patrick Kluivert dipastikan bakal melakukan perubahan line up setelah kekalahan 1-5 dari Australia di Stadion Sydney Kamis 20 Maret. Pasalnya Misselgers mengalami cedera dan memutuskan untuk balik ke Belanda. Sementara untuk Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner yang sempat absen karena akumulasi kartu kuning kini sudah bisa merumput melawan Bahrain. Cedera yang dialami oleh Misselgers membuka peluang bagi Rizky Ridho untuk kembali masuk dalam daftar 11 pemain inti di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Di lini tengah, Kluivert kemungkinan bakal tetap memberikan kepercayaan kepada Tom Haye. Hanya saja pendampingnya berbeda. Ivar Jenner yang di laga sebelumnya turun di babak kedua berpeluang tampil sebagai starter. Selain itu, Tom Haye dan juga Ivar Jenner berpeluang didampingi oleh pemain naturalisasi baru, yakni Joe Lupesi di sektor tengah. Barisan penyerang kemungkinan bakal tetap dipercayakan kepada Ragnar Oratmangun, Ole Romani dan juga Ravel Strijk. Sementara di bawah Mr. Kluivert bisa melakukan rotasi.
Emil Audero Beliadi bisa jadi pilihan tepat untuk menggantikan posisi Martin Paes karena sejatinya kedua kiper ini punya kualitas setara. Emil Audero layak diberikan kesempatan sebagai starter lawan Bahrain setelah sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Socceroos. Satu hal yang pasti, Indonesia menargetkan kemenangan saat bertemu dengan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 di Riva. Bintang belia Ajax Amsterdam Tristan Khaya masih minat untuk bergabung timnas Indonesia. Tristan Khaya tidak menutup pintu membela timnas Indonesia dan tetap berpeluang menyusul pemain-pemain kelahiran Belanda yang kemudian berseragam merah putih. Tristan Khaya yang memiliki darah Maluku dari sang ibu sempat ramai dibicarakan bakal menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. PSSI telah berupaya untuk menaturalisasi Khaya pada tahun 2023 untuk keperluan Piala Dunia U20. Dan kini Khaya kembali menyatakan soal proses alih warga negara dan juga membela timnas Indonesia. Saya respek soal sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional Indonesia. Saat ini saya sedang fokus dalam masa pemulihan dan performa di Ajax. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, ucap Tristan Khaya dalam wawancara dengan Football International. Tristan Khaya yang bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah dan juga bek kiri itu sedang melakoni masa peminjaman dari Ajax Amsterdam ke klub PSD Zwolle. Dan pada akhir musim ini Tristan Khaya akan kembali ke Ajax Amsterdam. Pemain 20 tahun tersebut juga baru memperpanjang kontrak bersama Ajax. Di samping itu, PSSI hingga saat ini belum menunjukkan tanda bakal menghentikan proyek akselerasi sepak bola nasional melalui program naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menemui staf pelatih timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert pasca kekalahan telak 1-5 dari Australia. Dalam pertemuan tersebut, Kluivert didampingi oleh para asistennya, yakni Alex Pastor, Danny Lanzat, dan juga Karl Vandenberg. Hadir pula penasihat teknis Jardi Graaf. Saya bertemu dengan tim pelatih timnas Indonesia. Saya ingin memastikan seluruh pelatih dan pemain timnas Indonesia memiliki semangat yang sama menjelang pertandingan melawan Bahrain, tulis Erick Thohir di Instagram. Timnas Indonesia harus bangkit untuk menjaga asa bisa tampil di Piala Dunia, ujar Erick menambahkan. Di sisi lain, kekalahan dari Australia menjadi pukulan telak bagi Indonesia yang tengah mengusung target besar tembus ke putaran final Piala Dunia 2026. Hasil negatif di Sydney membuat Indonesia kini turun ke peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Sementara Australia kukuh di posisi kedua dengan 10 poin. Rizky Ridho telah menunjukkan performa dalam laga debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Selama Rizky Ridho berada di lapangan, gawang Indonesia hanya kebobolan 1 kali. Hanya Kluivert dan juga tim pelatih timnas Indonesia yang tahu soal kelayakan Rizky Ridho. Namun yang jelas pemain 23 tahun tersebut tak asing dengan duel-duel di pentas internasional. Ya, Rizky Ridho dilambungkan oleh Sintayong sejak 4 tahun yang lalu. Seiring dengan semangat memainkan pemain muda, nama Rizky Ridho menjadi pilihan Sintayong di timnas Indonesia. Selain pernah membentengi timnas Indonesia dari serangan Australia, Ridho juga pernah mengawal sektor pertahanan skuad Garuda saat bertemu dengan Irak, Jepang, China dan juga Arab Saudi. Rizky Ridho juga menjadi pemain pengganti pada babak kedua ketika Indonesia menahan Bahrain 2-2 pada Oktober 2024 yang lalu. Selain faktor pengalaman, ada faktor lain yang berpeluang memainkan Rizky Ridho, yakni karena cedera Misselkers dan juga Sandy Walsh. Bahkan Misselkers telah pulang ke Belanda. Tanpa Misselkers dan juga Walsh yang hingga Sabtu 22 Maret belum berlatih, timnas Indonesia kehilangan 2 pemain di sektor bek tengah. Dan kini hanya tersedia JHS, Jordi Amat dan juga Rizky Ridho. Kevin Dix dan juga Calvin Verdong bisa menjadi opsi. Namun ada pertimbangan lain yang membuat kedua pemain tersebut tetap bisa beroperasi di koridor sisi kanan dan juga kiri, yakni faktor ketersediaan pemain. Jika dapat berandai-andai dan andai timnas Indonesia mempunyai Elkan Bagot saat melawan Australia, jalannya pertandingan bisa jadi akan berbeda. Dalam laga tersebut, tim Garuda Kentara mendapatkan masalah kala menghadapi situasi bertahan dalam bola mati. 2 dari 3 gol Socceroos diciptakan melalui sepak pojok yang disundur oleh Jackson Irvin dan juga Liam Miller. Memang terdapat variasi taktik lawan yang membingungkan penggawa Garuda. Tetapi harus diakui kita kekurangan pemain jangkung.
Pos back tengah kiri di Sydney Alliance Stadium ditempati oleh Calvin Verdong yang hanya bertinggi 174 cm. Posisi itu merupakan pos yang biasa ditempati oleh Elkan Bagot semasa membela timnas Indonesia. Dengan tinggi 196 cm, Bagot memberikan keamanan saat bertahan dalam duel udara, sekaligus ancaman kala menyerang. Bukti teranyar kualitas Bagot tersaji pada laga Northampton kontra Blackpool FC di kasta ketiga Liga Inggris Sabtu 22 Maret. Pemain 22 tahun tersebut tampil penuh selama 90 menit untuk mempersembahkan kemenangan 2-0 bagi Blackpool FC. Media lokal Blackpool Gazette maupun sang pelatih Steve Bruce melayangkan pujian untuk bek pinjaman dari Ipswich Town itu. Elkan Bagot menampilkan performa kuat bersama Ollie Casey di jantung pertahanan Blackpool FC. Tulis media lokal tersebut, "Kami tidak pernah terlihat dalam bahaya," ucap Bruce. "Saya harus mengatakan dua bek tengah kami sangatlah rapi. Mereka akan selalu menciptakan masalah. Mereka bertarung dengan hidup mereka. Tapi saya pikir kami melakukan hal mencukupi untuk menang," tuturnya. Timnas Indonesia bakal melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada Selasa 25 Maret. Jelang laga ini, Timnas Indonesia membawa bekal kurang positif. Ya, seperti yang telah diketahui, skuad Garuda baru saja dihajar Australia dengan skor 1-5. Calvin Verdong sendiri menyayangkan hasil ini. Menurut Calvin Verdong bahwa Timnas Indonesia sejatinya tampil cukup ciamik terutama di awal laga. "Saya pikir kami memulai dengan baik di Australia. Kami memiliki kontrol total dalam pertandingan karena kami membuat kesalahan sendiri. Mereka menang. Kami berharap untuk hasil yang lebih baik terhadap Bahrain," kata Calvin Verdong. Lebih lanjut, kekalahan dari Australia juga membuka mata Calvin Verdong terkait kelemahan Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek itu menilai tim asuhan Patrick Kluivert memiliki kelemahan dalam hal set piece, dan Calvin Verdong percaya bila masalah ini dapat terselesaikan maka Timnas Indonesia bisa terhindar dari kebobolan. Calvin Verdong angkat bicara soal perbandingan antara era kepelatihan Patrick Kluivert dan juga Sinteyong. Ya, Calvin Verdong telah bermain di dua era kepelatihan Timnas Indonesia. Sejak debut pada 11 Juni 2024, Verdong telah pernah dilatih oleh Sinteyong dan juga Patrick Kluivert. Calvin Verdong telah 7 kali tampil di bawah asuhan Sinteyong, dan dirinya tetap konsisten menjadi pilihan utama di sektor bek kiri Timnas Indonesia. Ya, Calvin Verdong angkat bicara soal kepemimpinan pelatih asal Belanda tersebut. Menurutnya, Kluivert adalah sosok yang bagus. Dirinya meyakini bahwa Timnas Indonesia punya masa depan yang cerah di bawah Patrick Kluivert. Dia bagus untuk memilikinya di sini, ujar Calvin Verdong. "Saya pikir dia punya kepribadian besar dalam sepak bola, dan juga secara pribadi, ya kita baru memainkan satu laga, dan masa depan terlihat cerah bersama Patrick." Lanjutnya, di samping itu Calvin Verdong membeberkan perbedaan kepemimpinan dengan Sinteyong. Keduanya dinilai memiliki visi yang berbeda. Namun Calvin Verdong tidak menjelaskan visi keduanya secara detail. Dirinya tidak berbicara banyak soal perbedaan metode melatih antara Patrick Kluivert dan juga Sinteyong. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengakui bahwa tidak mungkin saat ini untuk berbicara proses lagi, apalagi skuad Garuda sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Sumarji bahkan mengakui memang tak mungkin saat ini skuad Garuda berbicara soal proses lagi. "Saya kira kita harus percaya dulu ya, kita harus percaya dulu," ujar Sumarji kepada awak media di Stadion Madia. "Kalau kita berbicara proses memang tidak mungkin karena yang kita kejar adalah menuju Piala Dunia," ucapnya. Tentu siapapun yang jadi pelatih itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim ini meraih prestasi dan bisa menuju ke Piala Dunia, ucap Sumarji. Pria yang juga menjabat sebagai CEO Bayangkara FC tersebut meminta semua pihak untuk bersabar. Menurutnya, kepercayaan kepada tim pelatih sangatlah penting, meskipun laga debutnya tidak mulus. Untuk itu ia berharap semua pihak tetap percaya dengan sang pelatih. Sumarji juga memohon agar semua pihak tetap percaya dengan pelatih asal Belanda itu, supaya tim ini betul-betul mempersiapkan pertandingan yang tinggal beberapa hari ini betul-betul dengan baik. Sabar dulu, sabar dulu. Semuanya pasti akan kelihatan hasilnya ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras. Kita doakan saja hasilnya sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita semua, tuturnya. Ya, Sumarji saat ditanya laga melawan Bahrain pun dengan tegas mengatakan bahwa skuad Garuda wajib meraih kemenangan. Harus menang, ujarnya.
Timnas Indonesia kini memiliki jajaran kiper yang rasanya sulit untuk ditembus produk dalam negeri. Masa Hernando Ari sebagai kiper nomor 1 Timnas Indonesia terasa sangat lampau, yang terakhir kali pada Juni 2024. Sejak jeda internasional pada bulan September, gawang tim merah putih selalu dijaga oleh Martin Paes. Dan situasi tersebut tidak membuat pelatih Persebaya Surabaya yakni Paul Ponsar ciut hati. Sosok asal Irlandia Utara tersebut mulai mempercayakan Hernando Ari sebagai kapten Persebaya Surabaya pada musim ini. Dan ia pun menginginkan anak buahnya dapat mencicipi atmosfer level tinggi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sukses untuk Hernando dan tim nasional. Saya sudah bicara dengannya beberapa kali, ujar Monser. Dia dalam kondisi bagus dan sangat menikmati persiapan. Saya ingin dia bermain karena ini kompetisi yang bagus untuknya, jelasnya. Ya, di samping itu Hernando saat ini hanya berstatus sebagai kiper ketiga, yakni di belakang Martin Paes dan juga Emil Audero. Kecuali ada sanksi atau cedera yang menimpa Paes atau Emil, rasanya nyaris mustahil Patrick Kluivert akan memberikan tempat pada Hernando Ari Sutaryadi. Setidaknya situasi Hernando lebih baik ketimbang Nadeo Argawinata yang bersatu sebagai kiper keempat dan tak masuk dalam skuad pertandingan terakhir. Timnas Bahrain melakoni latihan perdana mereka pada Sabtu 23 Maret di lapangan A Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Momen unik terjadi saat staf Bahrain menyapa seluruh awak media dari Indonesia yang hadir. Salah satu staf menyodorkan kamera ke wartawan untuk merekamnya dan juga mengunggah di media sosial. Dan konten tersebut ditayangkan di akun Instagram @Bahrain pada Sabtu malam. Tidak cuma itu, keramahan Timnas Bahrain juga diwakilkan oleh sang pelatih Dragan Talajic. Dragan Talajic juga menyapa seluruh awak media dari Indonesia yang hadir. Selamat malam, terima kasih sudah datang, ujarnya. Di samping itu, Indonesia ingin menjadi tuan rumah yang baik dengan mengabulkan beberapa permintaan Timnas Bahrain. Pada latihan di lapangan A terpantau dijaga ketat oleh polisi dan juga ada terbentang kain hitam untuk penutup. Ya, dua aspek ini kemungkinan adalah permintaan khusus dari Bahrain untuk sesi pengamanan selama di Indonesia. Sementara itu, sesi latihan Timnas Bahrain hanya diikuti oleh 14 pemain, sementara 12 pemain sisa melakukan latihan pemulihan di hotel tempat mereka menginap. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.